Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Niki saya baca tafsir Ibnu Katsir juz sekawan halaman 365. Ya, terus tafsir Ibnu Katsir halaman 365 juz sekawan. Qala al-Imam Ahmad haddatsana Hajjaj bin Muhammad wa Ibnu Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an Abbas an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala dawa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna suratan satemene surat fil Qur'an ing dalam Qur'an salasina kang yaiku 30 apane ayatan ayate iku syafaat iku syafaat iku nyafaati apa surah fil Quran li sahibiha kedue wong kang duweni surah sing apal surah hatta ghufira sika den sepura sapa lahu kedue sahibus surah sapa lahu li sahibis surah gene iku maksude Rasulullah tabarakalladzi biyadil mulku gene iku ayat utawi surat tabarakalladzi biyadil mulku rawang riwayatnahu ing hadal hadis sapa ahli sunan al arba'ah min hadisi Syu'bah tabi wa qala Tirmidzi hadza haditsun hasanun wa qatrawal hafid Ibnu Asakir fi tarikhi fi tarjamati Ahmad bin Nasr bin Ziyad pun kula waca langsung mriki Ani Zuhri an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rajulan satemene wong lanang mimman saking wong kana kang ana sapa man iku blagum sedurunge sira kabeh iku mata kapundhut sapa rajul wale salan ora ana iku ma'hu setane rajul waseun perkara min kitabillah saking kitabillah illa tabaraka kecuali surat tabaraka falam mawdi'a mongko semangsane den salekna sapa rajul fi khufratihi dalam kuburane rajul ata mongko teka ing rajul sapa al malaku malaikat fasarat mongko maju yang frontal wong Arab nak darani thawrah apa asuratu surah fi wajhi dalam wajah rajul atau fi wajhihi ing dalam wajahe al-malak fi wajhihi ing dalam wajahe al-malak faqala mengko dawuh sapa malaikat al-malak laha li surati tabarok niki ngangge muannas innaki min kitabillah innaki sak temene sira min kitabillah saking kitabe Allah wa ana uta ingsun akrahu iku ora seneng ingsun Musa ataki ing ngeleki kuwe wa inni lan sak temene ingsun la amliku ora miliki ingsun laki maring sira wala lahulan ora maring hadar rajul wala li nafsi darra wala nafa fa in aradti mongko lamun ngarepno sira hada ing iki bihi fantoliki mongko budalono sira ila rabbi tabaraka wa taala fasfailah mongko nyafaati sira surat tabarak lahu li hadar rajul fatantoliku mongko budalan sapa rajul ila rabbi maring Allah taala fatakulu mongko dawuh sapa surat tabarak ya rabbi inna fulanan amida inna fulanan sak temene fulan amida nejo sapa fulan ilaya maring ingsun mimbaini kitabika saking sekian tulisan-tulisan kitabe jenengan fata'allamani mongko belajar sapa fulan ni ing ingsun wa ta'ala lan maca sapa fulan ni ing ingsun afatuhrikuhu anta ana ta ngobong panjenengan hu ing fulan antara panjenengan binari kelawan neraka wa tu'adzibu lan nyiksa panjenengan hu ing fulan ta wa ana hale te ingsun fi jaufi ing dalem jerone fulan fa ing kuntamu kelamun ana sapa jenengan fa'ilan zat sing lampahi penyiksaan dzaka ing mengkono-kono at-ta'dzib bihi bi fulan famhuni mongko kula aturi menghapus panjenengan ingsun min kitabika saking catetan kitabe panjenengan fayaqulu mongko dawuh sapa Allah ala araqi ghadabti atau ghadibti fataqulu wa haqqali an akhdiba wa haqqalan nyotoli keding ingsun apa an akhdiba yen to muring-muring sapa ingsun fayaqulu mongko dawuh sapa Allah taala idhabi faqat wahabtuhu laka idhabi budala sira faqat wahabtu mongko temen-temen ngeke ingsun hu ing rajul laki maring sira wa syafa'tuki lan ngeke syafaat ingsun kon ki ing sira surat fihi fir rajul. Terus niki kalau terangkan ya, tentu masyhur sekali ya di antara yang difahami semua ulama bahwa Quran itu bisa mensyafaati ya, masyhur sekali bahwa Quran itu bisa apa? Mensyafaati. Bahkan syafaatnya Quran itu bedanya dengan syafaatnya Nabi adalah syafaatul Quran ini menghalau atau menghadang orang biar gak sampai kena adab.
Tapi kalau syafaatnya selain Quran itu yang sudah kena azab diambil dari azab itu. Nah, dalu niki kula kepengin matur teng jenengan sedanten karena niki lami sekali saya kaji bahwa malaikat, nggih malaikat sinten mawon itu juga kena konstitusi aturan fikih. Jadi kalau kita sebagai manusia wajib menghormati orang hafal Quran, nggak boleh nyadui wong hafal Quran, nggak boleh ngidoni wong hafal Quran, maka malaikat juga kena aturan yang sama. Karena dia, malaikat ini termasuk makhluk yang mukallaf, makhluk yang kena tatanan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, surat Tabarok disebut Al-Munjiyah, Al-Waqiyah, surat yang bisa menyelamatkan yang hafal dari siksa kubur. Pokoknya singkat cerita, ada orang itu fasik, mungkin ya layak disiksa. Pas sampai disiksa malaikat, surat Tabarok muncul menjelma sebagai seseorang. Kalau kamu menyiksa orang ini berarti nyiksa saya. Terus kata malaikat, anti min kalamillah, ya rujuknya memang perempuan karena surah itu dari muannas karena ada taknya. Anti min kalamillah, kamu ini termasuk kalamullah. Wa ana akrahu musa'ataki, tentu aku enggak berani menyiksa kamu. Ya terus berdebat kata malaikat, ini orang enggak benar, ini orang fasik, saya harus mukuli dia. Kata surat Tabarok, sak fasik-fasike aku iku ning atine. Kena nyiksa dekne nyiksa aku. Wahnya debat karena enggak ada mahkamah konstitusi. Terus walhasil terus malaikat bilang gini, ya sudah kita lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Lapor, akhirnya surat Tabarok ini cerita ke Allah, ya Allah, ini orang setiap kali datang ke saya dari sekian surat-surat yang ada di Quran, orang ini milih saya. Yang dipelajari ya saya, yang dihafalkan juga saya. Ini kata surat Tabarok kepada Allah. Jika orang ini hafal saya tidak ngefek ke dia untuk tidak disiksa, maka mendingan saya tidak termasuk kitabika, saya tidak termasuk Quran saja. Wong jadi Quran ora iso nyafaati. Terus kata Allah, lho kowe kok emosi kata Allah. Ya harus emosi dong Gusti. Masa wis dadi Quran kok gak iso nyafaati sing apal. Terus kata Allah, wis pek aman. Makanya terus banyak orang ngapalkan surat Tabarok. Ya ini sekaligus ijazah nih. Untuk meradam kemarahan malaikat niku apal surat Tabarok. Syukur-syukur apal 114 surat. Oh niku malaikat sinten mawon pun kena ini. Cukup apal Tabarok. Sehingga adatnya orang-orang Jawa selain apal Yasin itu apal Tabarok. Nah saya itu lama sekali mempelajari bab ini. Ternyata di antara pokoknya itu satu, karena malaikat itu kena aturan fikih. Nggih imut nggih, malaikat itu juga kena aturan fikih. Jika orang hafal Quran itu haram disadui, kita haram menghinakan, maka malaikat juga kena aturan tidak boleh menghinakan orang yang hafal Quran. Dan alhamdulillah di banyak surahul hadis, hafal Quran itu maknanya tidak harus hafal semuanya. Orang boleh hanya hafal Tabarok, boleh hanya hafal Waqiah. Itu kalau kamu hafal betul, surat ini juga bisa berdiri sendiri mensyafaati Anda. Kayak ini surat Tabarok, beliau matur kepada Allah Subhanahu wa taala. Redaksinya gini, inna fulanan amida ilayya min baini kitabika fata'allamani wa ta'alani. Jadi dari sekian surat yang ada di Quran, orang ini selalu milih saya ya Allah. Jadi gampangannya surat Tabarok, wong saya diprioritaskan orang ini, kok saya dingin-dingin saja ketika mau jenengan siksa, ini enggak fair. Apa gunanya saya sebagai kalamullah, sebagai kalamuka ya Allah, kemudian tidak ngefek kepada orang ini. Akhirnya hasil sama Allah surat Tabarok diberi hak syafaat. Makanya akhirnya semua ulama ijma yang bisa mensyafaati itu adalah satu Quran, dua Rasulullah SAW, ketiga orang-orang soleh dan seterusnya. Tapi yang penting dari ngaji ini adalah bahwa malaikat itu kena konstitusi. Makanya saya punya ijazah untuk jenengan. Malaikat itu bisa diteror, sampean tenang saja. Malaikat itu bisa diteror, bisa dibully. Masyhur itu di cerita Nurul Dhulam, karangannya Senawawi. Sayyidina Ali yang mbahnya Habib Ali ini, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya jadi Rasulullah kita tahu punya menantu yang top alim alamah namanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ku yang menuso. Jadi dekne ku iseng kepengin roh Umar ku wedi. Mergo mangkel. Wong kok ning donya anggere wong tau disentak iku
kepengen roh Umar disentak. Wong sak urip-uripe nyentak. Wong. Walhasil Sayyidina Ali ketika Umar wafat, beliau berdoa, ya Allah saya beri kasaf supaya ngerti Umar sing mletene ngono angger wong disentaki wani gak nyentak mungkar nakir. Mau itu tok tujuannya. Karena Sayyidina Ali itu orang yang luar biasa, walhasil dituruti oleh pangeran kasaf. Wasaf melihat mungkar nakir datang itu matanya kalkidril ghali, kayak apa panci yang menganga. Seru. Umar baru bangun dari kubur. Sayyidina Ali sebenarnya ingin melihat kalahnya Umar sebetulnya, niatnya itu ingin melihat kalahnya Umar. Ternyata Umar tersinggung, langsung berdiri. Hei malaikat, kamu itu harus punya akhlak. Kamu tahu saya siapa? Saya ini temannya kekasihnya Allah. Yang diandalkan temannya bukan dia. Jadi boleh lah neror malaikat itu boleh. Kamu tahu saya ini siapa? Saya ini temannya kekasihnya Tuhan, kekasihnya Allah. Ya ke sapa? Kancane Nabi Muhammad. Itu panik mungkar nakir. Panik terus matur Allah, ya Allah ini ada orang yang saya teror malah saya diteror. Siapa dia? Umar, temannya kekasihmu. Kata Allah, yo kowe iku yo sing di akhlak sithik, mosok ambek kancane Nabi gitu. Semenjak itu terus sopan, ya Pak mungkar nakir. Tapi Sayyidina Ali gagal ngelihat Umar kalah. Padahal cita-citanya kepira Umar sekali-kali kalah. Jadi ada sekian cara untuk apa kalau dibahasakan untuk meredam malaikat. Masyhur ada ulama alim alamah pekerjaannya mengajar tauhid. Ngajar tauhid lah, mungkin tauhid primbon sampai tauhid apa. Ketika meninggal sama malaikat masih ditanya marbuka manabuka dan seterusnya. Imam Malik datang, "Hei malaikat, ini guru tauhid, saurip-uripe mulang tauhid. Kowe ora tau mulang kok takok sing tukang mulang. Sing sopan." Ya sudah enggak usah tanya. Jadi cerita seperti ini mungkin orang lain boleh nggak percaya, tapi itu mudawwan, dibukukan di beberapa kitab, dan saya percaya itu karena secara umum kaidahnya adalah ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzan. Tetap lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Artinya kalau wali itu ngalami ketakutan ketemu mungkar nakir, berarti dia tidak punya busyra fil akhirah. Padahal para wali ini dijamin punya busyra, mendapatkan gembira di dunia, juga mendapatkan gembira di akhirat. Artinya kalau para wali ngalami ditanya mungkar nakir terus tuwakut, apa mana mbok bayangno kepuyah-puyah, wah itu lahumul busra. Jadi ini, makanya zaman nanti kalau ditanya mungkar nakir, marbuka, saya guru tauhid. Ngajar di Qudsiyah kelas 6. Wah, harus jelas. Saya kalau ditanya juga gitu, saya guru Minhajul Abidin, ngajar di Habib Ali gitu. Minhajul Thalibin, harus jelas. Kalau Pak Najib lebih gampang, ketua menoro. Lebih gampang lagi. Enggak apa-apa. Kalau karena malaikat itu ternyata mukallaf. Mukallaf itu kena aturan hukum. Enggak boleh dia selonang-selonong. Kena aturan hukum. Makanya fa inna Allah ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Allah tidak akan menyiksa hati yang ada di Quran. Kalau orang hafal Quran sampai mati, artinya dia membawa Quran. Dan artinya apa? Malaikat kena aturan tidak boleh melecehkan orang yang membawa Al-Quran. Sehingga surat Tabarak gak terima. Ini orang ini hafal saya. Kalau kamu mukulin dia kena saya. Tapi ini orang fasik. Tapi saya di situ. Kalau mukulin dia kena saya. Akhirnya kompromi terus konsultasi bi Allah. Akhirnya dibenarkan surat Tabarak. Ya, terus ini sudah clear guys, lolos guys, mungkar nakir lolos. Baru kayak surat Nabi Tabarak. Mungkin-mungkin buatan dites malih, nak dites malih ndredeg keliru ribet. Tapi saya percaya itu, ya. Saya tidak bisa membayangkan ya, ketika Quran disifati Rasulullah SAW bahwa Quran itu syafa', memberi syafaat, kemudian itu tidak ngefek. Saya itu keberatan sekali. Begitu juga apalagi ya, misalnya Rasulullah disifati akrobin nas, ahabbin nas ilallah, kemudian tidak ngefek bisa memberi syafaat. Itu tidak fair. Pasti orang-orang dekatnya Allah ini bisa memberi apa? Syafaat. Karena status kedekatannya Rasulullah SAW diantaranya adalah hak memberi apa? Syafaat. Karena malaikat yang semuanya itu kena konstitusi. Saya punya kitab Sarahnya Bukhari, banyak saya punya. Itu diantaranya riwayat dari Ahlul Bait, dari Sayyid Ali Zainal Abidin, Anil Husain, an Abihi, an Rasulillah SAW. Itu riwayatnya adalah ketika nanti di mahsyar,
Ketika nanti di mahsyar itu, ya tidak usah kamu bayangkan ya, karena ini bila kaifin walan hisorin, itu Nabi diantara Jibril dan Allah. Kemudian tentu yang akan masuk surga itu orang-orang yang sudah jelas surganya, kayak para nabi, para wali, para habaib, para orang-orang pilihan, itu jelas surganya. Tapi apa yang terjadi? Allah itu, ya tentu Allah zat yang maha tahu, sudah sangat tahu. Itu Nabi usulnya itu hanya satu, Ai Rabbi. Saya masih apal teksnya, memang tak apalkan karena ini tak mau tak pakai senjata untuk ketemu para malaikat. Bukan ya Rabbi, kalimatnya Ai Rabbi. Ai Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Lho Gusti, yang nyembah jenengan bukan hanya orang Kudus tok, bukan orang Menara tok, bukan madrasah-madrasah elit tok, bukan sekolah-sekolah Anggulun tok. Banyak orang yang di tengah hutan juga nyembah jenengan, banyak orang yang kerja di Korea juga nyembah jenengan, banyak orang dengan segala kemiskinannya juga nyembah jenengan. Tidak hanya orang-orang mainstream ini yang nyembah jenengan. Akhirnya Allah ini terus nyari orang-orang yang gak jelas alamatnya, gak jelas statusnya, tapi di hatinya hanya masih nyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk berkah dari rahmatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti yang jelas ya tentu akan dapat surga karena posisinya jelas. Yang enggak jelas diusulkan sama Rasulullah, Ai Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Itu luar biasa. Saya pernah ke Korea itu haru karena di sana ya ada yasinan, ada dibaan. Padahal kerja di negara ateis. Itu kalau mereka sholat, itu nyuri-nyuri waktu makan, sholatnya itu di kamar mandi. Ya jangan bayangkan kamar mandinya kayak di sini yang sempit juga. Kamar mandi di kota-kota itu kan mungkin lebih bagus dibanding kamar tidur jenengan. Kayak di hotel-hotel itu kan kalau santri so ngantuk. Saking mewahnya, jadi bisa. Kadang ada yang tanya, mosok Gus kamar mandi nek gue sholat mau cuwilik. Iwak kamar mandimu ini kamar mandi. Ya sering do tanya saya itu sholatnya sah apa enggak sih? Sah, semuanya gitu tak jawab sah terus. Dan itu yang nanti diusulkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ai Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Di luar orang-orang yang mainstream itu ya Allah, banyak orang yang menyembah jenengan. Saya tuh pernah nangis ketika di Bandara Jakarta ketemu orang wireng, serai melarat, jelas melarat, wireng guys. Niku ketemu saya cium tangan. Gus saya ini itu habis dari Selandia Baru, kerjanya dia itu ikut mancing gitu, mancing ikan tuna di Selandia. Kalau saya di tengah laut itu sampai 2 bulan. Hiburan saya itu hanya ngaji jenengan lewat YouTube. Coba orang di tengah laut ngaji. Wah itu seneng pojok bumi. Jadi ini umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau suwon jenengan yakin saja terhadap syafaatnya Quran. Karena semua malaikat itu kena aturan. Di antara aturannya adalah tidak boleh menyiksa orang yang di hatinya ada Al-Quran. Fa innallaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'ana. Karena Allah tidak akan menyiksa hati yang ada di Quran, yang ada Qurannya. Sehingga memiliki jelas gini riwayat saking Ibnu Katsir. Supaya kula percaya, apalagi ini didhawuhkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa surat Tabarok adalah disebut munjiyah, penyelamat, juga disebut wakiyah, penjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.